Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link yang ada dalam deskripsi. Dan jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan juga Play Store. Jangan lupa subscribe ya. Bandar Lampung menjadi tuan rumah pagelaran 5 menara yang digelar oleh Direktorat Kemitraan dan juga Penyelarasan Sinkronisasi antara dunia vokasi dan dunia usaha. Diperlukan agar tenaga kerja lulusan SMK dapat terserap dengan baik. Bagaimana solusinya? Simak liputan berikut ini. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud melalui Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri atau Mitras Dudi resmi membuka pagelaran 5 menara di Provinsi Lampung. Program 5 menara merupakan jawaban dari kebutuhan dunia industri, dunia usaha terkait sumber daya manusia yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pekerja. Menara vokasi telah dilaksanakan di 7 daerah, yaitu Menara Kepulauan Riau, Menara Nusa Tenggara Barat, Menara Sulawesi Utara, Menara Papua, Menara Kalimantan Timur, Menara Bali, dan terakhir yaitu Menara Lampung. Ya, jadi dengan adanya 5 menara tersebut kita sebenarnya sudah bisa mempunyai gambaran sekilas bagaimana kondisi pendidikan vokasi kita hari ini ya. Pada 5 tempat tadi kita sudah mendengar apa-apa yang dibutuhkan oleh dunia usaha dan dunia industri dan apa-apa juga yang mereka keluhkan. Contoh keluhan itu adalah kurangnya komunikasi dari pihak SMK maupun pendidikan tinggi vokasi. Nah, kekurangan ini tentunya tidak perlu kita tangisi tapi menjadi PR bersama kita bagaimana agar komunikasi itu bisa terjalin. Di sisi lain kita juga sudah mendengar bahwa SMK mempunyai keinginan kuat untuk bisa belajar bekerja di dunia usaha, dunia industri. Namun sepertinya belum terbuka pintu. Nah, itu kita dengar langsung di 5 menara tadi. Nah, komunikasi yang mungkin di hari-hari kemarin masih tersendat, ingin kita katalisis agar dengan duduk bersama, komunikasi sehingga apa-apa yang dibutuhkan dunia usaha, dunia industri tersampaikan dengan clear, dengan jelas dan didengar langsung oleh Satuan Penyelenggara Pendidikan Vokasi dalam hal ini SMK. Apabila SMK sudah mendengar seperti itu, mereka punya kewenangan juga untuk memperbaiki ya kurikulum mereka karena urusan kurikulum kita sudah diberikan kesempatan oleh Mas Menteri untuk merdeka belajar. Selama 3 semester kita bisa berimprove. Kami sangat berharap tentunya bahwa vokasi ini akan semakin kuat. Sebagaimana kita ketahui di negara-negara maju, negara-negara Eropa, Jepang maupun Korea, negara tersebut maju karena vokasinya sangat kuat. Kita sangat yakin bahwa dengan terpadu padannya antara kebutuhan dunia usaha dan dunia industri dan dijawab oleh Satuan Penyelenggara Pendidikan Vokasi, kita percaya bahwa vokasi itu akan kuat dan menguatkan Indonesia. Tujuan kegiatan Menara Vokasi adalah agar tersosialisasikannya kebijakan pendidikan vokasi, memfasilitasi kerjasama antara Satuan Diksi dan Dudi pada 4 bidang prioritas, permesinan, konstruksi, hospitality, ekonomi kreatif, dan care service, dan rebranding pendidikan vokasi melalui pagelaran praktik baik pendidikan vokasi. Tantangan kian nyata manakala Indonesia tengah diberkahi bonus demografi. Bappenas mencatat pada 2030 sampai 2040, Indonesia diprediksi akan mengalami masa bonus demografi, yakni jumlah penduduk usia produktif atau berusia 15 sampai 64 tahun lebih besar dibandingkan penduduk usia tidak produktif atau berusia di bawah 15 tahun dan di atas 64 tahun. Pada periode tersebut, penduduk usia produktif diprediksi mencapai 64% dari total jumlah penduduk yang diproyeksi sebesar 297 juta jiwa. Jadi kan gini Mas, di Merdeka Belajar itu upaya untuk pemerintah supaya tidak kaku banget dalam pendidikan. Kalau pendidikan vokasi itu jelasnya adalah anak-anak ini supaya bisa berwirausaha atau bekerja di industri, dunia usaha dan dunia kerja. Nah kalau umpamanya dunia pendidikannya itu kurikulumnya tidak sesuai dengan IDUGA, jelas anak-anak tidak sesuai kompetensinya, tidak sesuai kebutuhan IDUGA. Oleh sebab itu, karena banyaknya jenis keterampilan di IDUGA dan juga kepinginnya pemerintah sekarang kan tidak ada ujian nasional juga. Itu ada merdeka sedikit dalam tanda petik pendidikan non formal atau kursus itu Merdeka Belajar bisa
artikan bahwa kurikulum pendidikan itu disesuaikan dengan kebutuhan IDUKA, industri dunia usaha dunia kerja. Dengan cara apa ya? Tadi kalau mengatakan komunikasi, ada pendekatan, kerjasama, sinergi, ibaratnya pernikahan. Bagaimana kita membawa industri dalam proses pendidikan. Nah, harapannya industri nanti akan menyerap lulusannya. Kalau mereka ikut terlibat, ikut mendesain, ikut membidani, mulai prosesnya sampai pelaksanaan, sampai ujiannya, kok tidak diserapkan nggak mungkin. Nah, karena mereka terus terang, dunia pendidikan tidak bisa bergerak banyak, dunia industri tidak bisa bergerak banyak, tidak akan untung banyak, manakala tidak mendapatkan tenaga yang profesional, tenaga yang siap kerja, ya kan? Dan siap kerja dari mana? Dari dunia pendidikan. Komunikasi dinilai menjadi salah satu kunci untuk mempertemukan antara pendidikan vokasi dengan dunia usaha dan industri. Pemerintah pun saat ini tengah berusaha bergerak lebih fleksibel dengan jargon Merdeka Belajar. Reformasi kurikulum sangat diharapkan agar pendidikan vokasi dapat terus bersaing. Jadi gini, untuk pendidikan vokasi yang sekarang ini, kami membuka diri kepada IDUKA atau DUDI untuk bisa merevisi kurikulum kami. Kemudian juga kami terbuka untuk memberikan ataupun meminta kepada mereka untuk bisa mengajar di tempat kami. Jadi sebagian itu kurikulum dari instruktur kami dan sebagian dari IDUKA ataupun DUDI. Sehingga itu link and match-nya menyambung dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri, sehingga LKP kami akan meluluskan yang bisa langsung diterima bekerja di tempat DUDI gitu. Nah, termasuk kecantikan. Nah, dengan adanya program seperti ini yang dilakukan oleh Diksi ini sedikit memberikan wawasan dan terbuka bagi kami ketika kita membangun sebuah link and match dengan DUDI tentunya. Nah, kemudian bagaimana kita membangun sinergi kurikulum sama seperti yang disampaikan oleh teman kami tadi, kami kurikulum selalu melakukan perkembangan sesuai dengan kebutuhan industri. Kalau kita tidak mengikuti seperti ini, bakal ini kita ketinggalan. Apa sih yang dibutuhkan oleh industri? Ini kita duduk bersama, nyusun kurikulum antara kebutuhan industri dengan lembaga, kita duduk bersama, ya, baru kita sinergikan. Nah, sehingga ketika penyerapan di lapangan ini sudah sesuai dengan kebutuhan ini, kurikulum yang selalu kita membangun sebuah sinergi. Urgensi pendidikan vokasi untuk diberikan perhatian besar semakin nyata. Manakala mengutip data Badan Pusat Statistik atau BPS, Provinsi Lampung mencatat pada bulan Agustus 2020, jumlah angkatan kerja di Lampung sebanyak 4,49 juta orang. Hal tersebut naik sebanyak 127,8 ribu orang dari Agustus 2019. Dari angka tersebut, tingkat pengangguran terbuka untuk sekolah menengah kejuruan atau SMK paling tinggi di antara tingkat pendidikan lain, yaitu sebesar 9,21%. Harapan sangat besar dari dunia usaha dan dunia industri agar gotong royong dapat dilakukan dengan pendidikan vokasi guna menghasilkan sumber daya manusia yang jauh lebih kompeten. Silabus atau kurikulum untuk mereka 6 bulan suka-sukanya kita. Sebenarnya harusnya dari sini bilang, Pak, kalau bisa saya maunya begini. Mereka sebulan di sini, sebulan di sini, sebulan. Anak ini gini, bisa nggak? Itu dicocokkan, ya. Terus setiap sekian lama, kalau ini terjadi ya, orang datang dari vokasinya untuk ngecek, ya. Tapi setelahnya ini anak tidak dicarikan pekerjaan, dicarikan bukannya dicariin benar-benar dicarikan, tapi seperti tadi Pak Eko bilang, itu ada database di mana si anak ini sudah dimudahkan, maksud saya, untuk mendapatkan pekerjaan, dan sekolah ini sudah mempromosikan diri, memarketing dirinya sendiri ke database ini, ya, supaya mereka tuh menunggu anak-anak ini yang hasilnya bagus. Nah, di sini nggak, saya jamin makin match. Kalau match 100% nggak mungkin. Forum dan diskusi terpum pun perlu dilakukan untuk mencari titik temu antara mismatch tersebut. Pasalnya, pemerintah menyebut mismatch dunia kerja di Indonesia masih mencapai 50%. Link and match yang dilakukan Mitra Studi menjadi bentuk nyata bahwa pemerintah harus turun ke bawah
menjemput bola, membuat forum, membentuk komunikasi, dan mencari solusi agar sumber daya manusia di sektor vokasi dapat diserap oleh kebutuhan dunia usaha dan industri. Ini harapan kita adalah membranding pendidikan vokasi terutamanya LKP itu satu level atau bahkan memiliki keunikan tertentu dibandingkan dengan pendidikan formal. Contoh umpamanya ada satu industri baru muncul di metro, ada atau di kota ini muncul industri pengolahan plastik gitu. Itu kalau dari pendidikan formal D3 baru buka industri olahan plastik di satu universitas, maka 3 tahun lagi baru ada lulusannya. Maka pabrik tidak akan menunggu 3 tahun baru akan merekrut. Tapi kalau LKP itu bisa mendesain sedemikian rupa, bisa mencetak tenaga profesional di bidang itu mungkin hanya dalam waktu 3 bulan saja. Kolaborasi antara pemerintah daerah dan pusat juga menjadi penting. Kebijakan pemerintah pusat diharap dapat diimplementasikan oleh kebijakan pemerintah daerah yang dapat memayungi pendidikan vokasi. Sinergi antara stakeholder terkait harus menghasilkan rumusan agar dunia pendidikan vokasi dapat tumbuh dinamis dengan dunia usaha dan industri. Itu bagaimana menyeimbangkan antara industri dan sumber daya manusianya mulai dari SMK. Ini data bahwa penyumbang terbesar pengangguran itu dari SMK sebesar 9,2. Yang berikutnya, Lampung di Pulau Sumatera, untuk Bapak Ibu ketahui, menduduki posisi kedua dari yang paling kecil untuk tingkat pengangguran terbuka, TPT. Tertinggi itu adalah Kepri, 10,34% angka penganggurannya. Bagaimana LKP ini memiliki kurikulum sama kurikulumnya dengan Dudi. Harapan kita, jadi jangan ini dilatih oleh salah satu LKP, tapi yang dihasilkan lulusan oleh LKP cuma jadi tenaga pengangguran. Dia nggak match. Provinsi Lampung resmi menjadi saksi pernikahan dunia usaha, industri dengan pendidikan vokasi. Komitmen pernikahan ini harus melahirkan aksi nyata bersama untuk mereformasi pendidikan vokasi agar dapat menjawab tantangan dunia usaha dan industri. Telah disaksikan pula bersama-sama penandatangan kerjasama antara beberapa lembaga pendidikan vokasi dengan dunia usaha dan dunia industri. Ini merupakan suatu praktek nyata dan sebuah terobosan yang sangat strategis bagaimana mendekatkan dan melibatkan dunia industri sejak dari penyusunan kurikulum, pemagangan sampai dengan praktek lulusan. Kami sampaikan apresiasi dan penghargaan kepada dunia usaha dan dunia industri yang telah bersedia melibatkan dan mengambil peran dalam tanggung jawab lebih dalam peningkatan mutu pendidikan. Terang sudah arah pendidikan vokasi. Jelas sudah harapan dunia usaha dan industri agar SDM Indonesia dapat berkontribusi dalam pembangunan Ibu Pertiwi.